Yuridu wa bikumul yusra. Allah itu menghendaki mudah. Itu kalau kita maknani, itu gampang. Misalnya begini, ya ini yang ada nyata dalam sejarah. Ada berhala terpahat dari batu, namanya Lata, Uzza, Manat. Ya, Lata, Uzza, Manat. Terus ada yang beberapa yang namanya nggak disebut Quran, kata Hubal, kata Hubal. Oleh orang-orang kafir jahiliyah, Lata itu disembah, dikatakan Tuhan. Uzza juga dikatakan apa? Tuhan. Itu kata Allah. In hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum, itu hanya nama yang kamu ciptakan. Makanya Allah ngendikan kalau barang tidak benar istilah kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Niki rungokno nggih kanca-kanca terutama sing hafal Quran nggih. Misalnya aku darani Mustafa iku ganteng, Mustafa iku sugih. Itu namanya kalimat yang keluar dari mulut saya, tapi hakikatnya kan tidak ada. Nyatane orang ganteng, nyatane ora sugih. Tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut. Kula baleni, tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari apa? Mulut. Misalnya saya bilang, wah Ruhin rambutnya lurus, alim, ganteng, pinter. Ini hanya keluarnya kalimat yang keluar dari mulut, tapi kan nggak ada kenyataannya. Nah, ketika orang kafir bilang berhala itu Tuhan, itu kalimat yang keluar dari mulut. Nah, kalau hakikatnya ya batu, bukan Tuhan. Hakikatnya itu batu. Berarti namane pangeran Lata Uzza itu batu apa pangeran? Batu. Nah, makanya kalau Allah mengkritik orang kafir, misalnya Allah dikatakan punya anak, Yesus itu Tuhan. Ngendikane Allah napa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah, tapi yang kadung keluar dari mulut mereka. Jadi nomor dua, ada kalimat yang memang benar. Berarti saya mengatakan 1 ditambah 1 2, 2 tambah 2 4. Lah itu baru hak karena nyata. Dikatakan apa enggak dikatakan ya tetap 2 ditambah 2 4. Sama dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sudah wujud sebelum sedunia ngaku la ilaha illallah itu sudah ada apa belum? Kalau bedai. Sebelum ada orang Islam di seluruh dunia, Allah satu itu sudah wujud belum? Sudah. Kenyataan ini sudah ada belum? Sudah. Lah berhubung sudah kadung ada, kita hanya menyaksikan. Asyhadu, saya bersaksi. A'lamu, saya tahu. Karena sudah ada, makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Wong sudah ada, kita tinggal tahu, tinggal bersaksi. Nah, kalau yang tidak ada itu mbok dikatakan pun tetap tidak ada, itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut. Wong barangnya tidak ada. Itu disebut apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Iyaquluna illa kadziba. Jadi kalimatnya itu ada, tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada. Faham ya lah. Mulanya ciri utama agama itu kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Barang hak itu pasti ada, yaitu Allah. Barang batil ya pasti tidak ada. Pangeran telu itu tidak ada. Watu jadi pangeran ora ono. Santet ngasari ndadekno aku mati ku ora ono. Mulane kula nek santet wong ora tau ndonga tolak santet. Wong cara kula santet mboten enten. Nah, percaya jajal nggak sih mati ra kowe, paham gitu. Ini gitu. Memang nggak ada. Lho soal misalnya, tapi wonten Gusti yang mati ono dome ning wetenge ngene. Ya sing ono dom. Iku jenenge ora santet biasa wedok. Lah nek mati kena santet itu biasa kebelit stroke ya mati. Kena virus. Cara kula dipanteni santet itu malah lambat, kadang 3 dina lagi mati. Cas pleng truk. Cas pleng pesawat. Jadi ini ku yang paling angel nih gue bab tauhid. Sebenarnya tauhid itu gampang, buatan jelimet. Makanya Allah melatih kita yuridu wa bikumul yusra. Andekan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat Lata dan Uzza, itu apa? Gak usah ada orang Islam, gak ada orang kafir, gak usah intervensi. Pasti mereka jawab itu batu. Andekan Isa Yesus itu dipampang di dunia, orang polling, orang Islam kafir, gak ada intervensi. Pasti akan bilang itu manusia. Paham ya? Tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan. Lata Uzza dicitrakan itu Tuhan. Nah itu disebut wa makaru wa makarawa. Jadi dimakru. Dia didesain sedemikian rupa. Misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal, makanya bilang logos. Log itu logos. Tuhan itu arot. Niki rungokno aja sampai salah, nak salah kafir sampean. Tuhan itu arot, Tuhan itu sifat. Jadi Tuhan itu tidak ada zatnya. Kemudian logos ini nempel di Yesus, kata orang Kristen. Sehingga logos.
logika akal. Makanya kalau orang filsafat darani Tuhan itu akal 1, akal 2, akal 3, akal. Makanya disebut logi, ideologi, log. Nah, pertanyaannya kemudian saat Allah itu arad, Allah itu log, kemudian belum ada tempatnya, Allah bergentayangan di mana? Sebelum Yesus ada terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang Majusi bersemayam di api. Nanti yang orang kafir jahiliyah bersemayam di arca-arca itu. Yang orang kuno Majusi di mana, di gunung apa? Mungkin orang Sugian di gunung Kawi macam-macam itu terus. Wah, itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di dat dan datnya mana nggak jelas. Itu satu. Nomor dua, sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya. Nah, makanya kata ahli ilmu kalam, jangan pernah kamu mengatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat nanti butuh nempel nopo zat. Makanya terus kita diajari walillahil asmaul husna. Allah itu zat. Kemudian pada zat ini ada asmaul husna. Jadi mulai dulu Allah itu al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Nah, ini pentingnya ngaji. Mulane wong alim mesti wali. Ana wong alim ra wali goblok-gobloke wong alim. Mergo seneng dhuwit. Kudune wong alim iku wali. Mulane Imam Syafi'i ketika disebutno wali si awali si B jare. Nak aku ra wali ning dunya ora ono wali jare. Dadi idza lam takunil ulama auliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nak ulama wis gak wali ning dunya wis ora ono napa wali. Karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid. Nah, ulama ngerti logikanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak, sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini. Berhala Lata Uzza itu yang bisa diketahui satu, bahwa itu batu. Karena batu itu wujud. Ya, batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhanannya Lata Uzza tidak wujud. Makanya nggak bisa diketahui. Oh, nggak wujud. Agar barang ra wujud kan nggak bisa nopo diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu. Tapi andai kan kita tidak tahu pun ya tetap Tuhannya Allah. Tahu atau tidak tahu. Nah, ini di sini Quran sering bilang kul aminu bihi aula tu'minu. Cek kowe iman, cek ora iman ini nggak ada pengaruhnya bagi wujudnya Allah ning zaman azali. Di kula baleni malih gitu itu memang. Jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan yang Yunani dianggap logos log. Kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arot sing nemplek sifat sing nemplek ning berhala-berhala. Mbok ning gone daerah Majusi ning wasani sing nemplek ning napa geni macam-macam. Mon niku walhasil akhirnya semuanya itu kalah dengan tauhid sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang tiang Nasrani pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya. Orang kan sekarang tahu semua kan perdebatannya Ahmad Didat sama Stanley Fischer itu macam-macam itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Swiss ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada padanannya. Kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini terus itu ada orang tertarik. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena sifatnya lebih apa? Ya lebih menarik. Terus tadi maknanya walad itu kalau menurut ilmu kalam itu dua. Walad itu anak fisik, anak gen. Atau walad maknanya tawalud, konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Itu tadi misalnya HP dan pulpen ini benturan itu menimbulkan suara. Suara ini diciptakan HP apa suara itu tidak ada yang menciptakan? Yuna ilmu kalam dibagas. Nah kamu bilang diciptakan HP, HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan. Batu sama batu benturan terus ada suara. Kamu bilang diciptakan siapa? Diciptakan batu. Batunya takoi. Kamu yang menciptakan suara itu? Enggak, saya tidak punya akal kok. Paham? Nah lalu yang menciptakan suara itu siapa? Suara itu udah ada. Yang ada itu kamu dengar suara. Soalnya kupingem darani ngono iku swara. Tapi nak cara akal darani sing ngono apa ya watu. Watune apa benturan. Iki cara ilmu kalam. Lah suarane piye kupingku kanggo swara. Ya sudah begitu aja dah. Jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan.
Itu gue yang melukai tauhid. Semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lam yatawallat min wujudihi syai'un. Jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud otomatis makhluknya wujud. Berarti wujudnya makhluk tanpa kehendak Allah. Itu keliru. Itu ya termasuk tawalud. Kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan apa? Tawalud. Setelah ada Allah otomatis makhluknya ada. Itu ya dosa besar. Kafir. Nanti mau dosa besar tapi apa? Kafir. Mulane paling angel nggih. Mulane tapi gini kula suwun nak sing seneng rabi ya rabi, nak seneng mangan gini apa? Mangan. Setan niku paling mangkel iku mbek wong mangan atau wong rabi sing nglawan setan. Mergo sawise tauhid iki sukses iki dawuh Kanjeng Nabi kula mboten gawe-gawe. Sing nyelametno manusa iku al istirwah bil mubahat, menikmati barang mubah. Dadi wong nek wis usul ning pangeran ditakoki kowe sing gawe sapa? Ya pangeran. Hadhil jibal sapa sing gawe? Allah. Wis terus sesuai setan takok, faman khalaqallaha. Terus Allah dhewe asal usule iku endi? Ngendikane Nabi nak wis pertanyaan faman khalaqallaha, to Allah sendiri itu asal usulnya gimana? Saat wujud itu bersama siapa? Terus pas dhewean iku piye? Falyantahi, maka kamu harus berhenti. Kula sebagai wong alim sing saged ngaji ya sering was-was ngoten. Biasanya tak tinggal gamelmi, lho ngerdalu tak tinggal gamelmi. Baru ngemi terus gawe kopi Nescafe kan. Saat tinggal di TV ya, TV film-film sing lucu-lucu. Setane mesti ngenteni badhe godho tak tinggal itu. Mulane delok TV wong alim iku luwih ibadah timbang salate ruhin, paham. Kula niku nganti kadang delok iki luwih cilik-cilik mulai masak sampai nopo. Wah sing lucu-lucu. Lah bojo kula nganti ini tadi, greges wae delok TV mesti lucu-lucu. Mulai koboi kampung sampai wong sing lucu-lucu. Nggih perkara nek setan wis was-was niku terus tok ndinti. Nak kabeh sing gawe Allah, Allah iku piye? Sok ben iku piye? Nek ning swarga selawase iku opo wae? Sak men kelon nek sing dhewe. Sare ning neraka selawase yo opo wae? Tinggal delok TV. Dadi setane kan ape nggodho ngenteni gawe was-was. Delok TV ngopi, bariku wis mangan ben lesuk ben warak nek suara kepengin ngantuk. Akhire setane kan waduh digodho kok ngantuk-ngantuk. Ariku tak tinggal turu, malah kakuati setane ape digodho kok wong apa? Turu. Tangi turu wis ngopi meneh. Sejule kopi ku enak. Lane wong alim muni kopi ku enak, iku ibadah. Mergo nglawan was-wase napa? Was-wase setan. Jadi nganti ana wong duwe keyakinan wahdatil wujud itu perkarane ngoten niku. Meyakini Allah berlebihan, Allah dianggap lok. Berhubung Allah lok manggon ning setiap wong. Sehingga wong di kekuatan abadi. Buktine wong ning swarga abadi, ning neraka abadi. Nek ngono di kekuatan Tuhan wong iso abadi. Suwe-suwe bayangno sifate Allah roh sing nemplek ning manusa. Suwe-suwe dadi manunggaling kawula napa Gusti. Lah iku mergo diterus-terusno ajane ora usah ngono. Tinggal ngopi terus ngeloni bojomu nak pas gelem ora gelem ya wis wong gelem ya tepak-tepakan tapi iku ibadah nglalekno. Nak kula seringe tak tinggal delok TV sing sering tapi aja tiru nak ke makame kados kula ora apa-apa tak tinggal delok TV. Kula delok TV sering guyu ora perkara guyu film perkara kapok kayak ngenteni ape godho kayak agak ora ilmu ulama dan itu musalsal sanad saya itu musalsal makanya Kanjeng Nabi itu sering guyon. Dan itu wasiatnya Nabi, nak pertanyaan setan wis ngono falyantahi, mongko leren. Ya lereni dengan berbagai cara. Bahwa Dewi Muzali, bahwa bil mubahat. Lah, gara-gara teori ini, wong-wong zuhud sing wusul akhirnya ngalalno alat musik, sing dilawan wong fikih. Ayo Habib-habib terkenal sing alim-alim, sing main gitar kayak kata. Nggih mboten. Sing nentang Habib-habib sing anti yo kata. Wong alim sing main gitar kayak kata, sing nentang kayak kata. Ya mereka nak pas usul wong itu kadang terus nyanyi-nyanyi nasid. Mulane Imriti ora kitab kuno. Imriti nak nyontokno wong usul fa usribat ma'na dhamiris syani. Fa uribat bilhani bil alhan. Alhanu nyanyian, khan iku nagomatil autar. Dadi nyanyian sing nganggo napa? Gitar. Tapi wis sarop, asarop wis senenge mbek pangeran wis menyatu, akhirnya isek akhirnya nyanyi. Nyanyi gak sadar nganggo alat musik terus sesuai dadi gerakan Jalaluddin apa Arumi sesuai ning Indonesia dadi marawis ning lho mboten iki ana silsilah tapi kowe ngukumi halal ya ora iso harus diamuk wong fikih ndarani alat malahi alha an dzikrillah nglalekno pangeran
Lah lucune sing ngaramno iku ilinge pangeran tenanan yo nak ngrungokno musik. Ayo wong sing seneng Nabi, nasitan sing nganggo terbang, nganggo orjen nangis nondi. Nganggo torjan, nganggo orjen. Cuma kiai ku mau nganggo orjen dhewe tapi nak ngrungokno. Gelem. Kabeh kiai nyetel opik tapi nak kon ngalah lo, gak gelem. Tapi kon ra nyetel. Ya ora gelem. Kula nate bantah kiai, lan jenengan ngaramno kok ngrungokno. Beda ngrungokno. Jadi hukum tapi gak tanggung napa? Jalan. Nah cara kula ngeten iki mboten naif. Kalau orang LSM kan nyoal. Wong mau make kok ndak mau ngalalkan. Cara kula setuju ngoten. Mergo bayangno nak Mustofa gitar suaranya yo ora enak ngoten lho. Artinya kalau kiai itu ngrungokno gitar terus main gitar kan juga ndak mesti enak. Ya tapi asal lu berangkat kok isek neng pangeran tuh bagus. Mergo setan butuh dilawan bil mubahat. Eling-eling setan tuh harus dilawan bil mubahat. Niku dawuh semua ulama sing wusul ila Allah. Sebenarnya akhirat tuntut aku nak fatwaku salah. Semua asal karena ketemu Tuhan deh wusul. Tidak bisa ada kamu lawan dengan mubahat. Memang harus dilawan dengan mubahat. Mulane setan susah pol. Nek ana wong ngeloni bojone setan yo susah pol. Ana wong guyon mbek anake setan susah pol. Karena ini menikmati barang mubah. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah setan kepingin wong was-was menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan. Ya kok wong filosof. Tuhan itu arot apa-apa. Lalu Tuhan saat sendiri itu bersama siapa? Terus alam yang sekarang yang wujud itu skenario Tuhan apa skenario setan? Skenario Tuhan. Kalau skenario Tuhan kok tidak baik semua ada jeleknya. Jangan-jangan setan yang menang karena banyak jeleknya. Enggak, setan nanti juga kalah. Kok tidak dikalahkan sekarang saja toh biar cepat dunia baik gitu. Nyoal terus. Gue nak daripada wis ruwet ngono, tinggal ngopi, delok TV, tinggal setane kan ngenteni kan apa nggodho. Delok TV ngantuk kesel turu. Setane ngenteni kan ya ngantuk juga kan nanti suatu. Ngene itu kan. Nah, mulane kabeh ulama niku sepakat untuk ngelawan setan niku wong kon istirwah bil mubahat. Harus menikmati barang-barang sing dihalalno Allah Subhanahu wa taala. Mulane akeh wong dadi wali mergo turu ki kathah, mergo marung ki kathah. Marung-marung jajan ya. Kalau kan ada cerita tentang mriki. Jadi Abu Yazid itu saking pedenya ahli jannah itu dia tanya sama Allah, ya Allah, teman saya di surga itu siapa? Kata namanya dijawab si A. Ini cerita sama ndak harus percaya ndak Quran hadis, tapi saya percaya. Barang ternyata orang itu penggaweane warung di warung-warung agak nggak bener. Senengane marung. Ketika orang itu hanya satu itu Abu Yazid balik kanan, wah mimpi saya salah, masa calon teman saya di surga ke orang kayak gitu. Penggaweane marung dua. Bareng tiang-tiang mabuk. Tapi dia minum air putih. Terus ketika Abu Yazid berbalik itu orang itu bilang, ya Abu Yazid, iya saya teman kamu di surga. Padahal gak dibilangin. Akhirnya Abu Yazid sadar, wah ini wong kelas tenan. Sayangnya beliau bilang gini, ya Abu Yazid, separuh orang yang biasa minum minuman memabukkan itu sudah saya tobatkan, separuh lagi tugas kamu. Ini yang masih minum ya. Abu Yazid kan wali resmi biasa ngaji kan, gak wali lapangan kan pusing. Ya Abu Yazid akhirnya matur sama Tuhan, ya Allah, bihaki saya ini wali engkau, siapa saja melihat wajah saya harus dapat hidayat. So, Abu Yazid ketok melihatnya, seluruh temanmu yang masih mabuk suruh melihat wajah saya. Nanti pasti menjadi tobat. Terus umatnya dibilangi, hei teman-temanku lihat wajahnya Abu Yazid. Terus melihat wajahnya langsung semuanya nopo tobat. Itu melawan mubahat. Semua wali itu pasti mengalami gitu. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi itu masyhur penggaweane nari sampai saat ini jadi tari Marawis itu awal-awalnya sinten? Jalaluddin sinten? Ar-Rumi. Sama nak roh sama ceritane Kanjeng Nabi senengane iku garisi lemah. Ya kan sahabat kadang tak kok ewan apa ya Rasulullah, ya apa ya gini. Banyak ulama. Yaitu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa? Bil mubahat. Karena kalau Anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof, jadi macam-macam, terus lama-lama setan tanya, faman khalaqa, lalu Allah sendiri asal usulnya gimana? Nah kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi. Bilang apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah turun. Paham gitu. Terus kula suwun mbok jenengan mulai sakniki nek sing seneng jajan nggih jajan mawon. Nek lagi rukun mbek bojo nggih jagungan mawon. Lagi tukaran nggih nikmati
tukarane. Alhamdulillah bojo kula kok ngamuk. Wis kudu disyukuri. Baru kayak bojo ngamuk kula mikir carane ndamekno bojo, tapi kan enggak memperdengarkan setan kan? Tidak bergelut dengan teologi tapi bergelut dengan harga napa di diri. Kalau teologi sekali salah kan swarga napa? Swarga napa? Neraka. Dadi nganti ana aliran wahdatil wujud, manunggaling kawula Gusti wong kesuwen GR gedhe rumangsa parek pangeran. Terus pangeran dianggap bersemayam di dirinya masing-masing. Akhirnya duwe keyakinan manunggaling kawula napa? Gusti disebut wahdatil apa wujud.